ceritain sedikit Kak, perannya di sini sebagai apa? Sebagai Sukma, orang dengan HIV. Kak, seberapa penting sih menurut kakak nih HIV bagi anak-anak Ini ya pengetahuannya. pengetahuannya? Penting banget karena dengan cita-cita kita untuk menghentikan penyebaran HIV di tahun mendatang, kita sih perlu banget menyebarkan informasinya sejak dini. Apa saja faktor-faktor resikonya dan sebenarnya bagaimana juga penyebarannya. Nah, dua hal ini yang menurutku menjadi hulu dan hilir yang penting untuk kita bisa menyikapi informasi tentang orang dengan HIV dengan bijaksana. Penting nggak sih parenting itu bagi orang tua? Parenting kan ada pelajarannya gitu Kak, bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Oke. Jadi untuk orang tua memberikan pengetahuan khusus kepada anak-anaknya tentang HIV. Menurutku penting banget karena HIV dan AIDS berkait erat dengan perilaku kita di masyarakat, berkait erat juga dengan lifestyle kita. Jadi pendidikan dari orang tua untuk anak-anak sebagai significant other, sebagai orang terdekatnya anak-anak, sebagai sumber pengetahuannya anak-anak, menurutku penting banget. Jadi nomor satu sebenarnya sebagai parent, sebagai orang tua harus belajar, harus tahu tentang HIV itu seperti apa sehingga bisa memberikan informasi yang tepat untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu usia yang keberapa gitu Pak, sampai harus mengetahui HIV gitu? Menurut saya ada di 5 teratas. Jadi penting banget pengetahuannya. Selain nomor satu pastinya pengetahuan tentang dirinya sendiri ya. Penting untuk anak-anak bisa mengetahui tentang dirinya sendiri, sadar tentang apa yang dibutuhkan badannya, bagaimana punya otonomi terhadap dirinya sendiri, otonomi fisik, otonomi pikiran, perasaan gitu. Nah setelah itu sehingga anak-anak bisa menyadari kalau ada hal yang tidak sesuai dan bisa menjadi faktor resiko penyebaran. Berarti penting banget dong. Sex education banget. itu penting ya? Kenapa? Sex education itu penting buat anak-anak. Apanya mas, maaf? Sex education. Sex education, penting banget dan harus bijaksana untuk memberikan sex education. Menurut saya ya hal-hal yang di Indonesia ini kan banyak yang masih kalaupun tidak tabu, tidak dikomunikasikan. Jadi merasa bahwa jangan diomongin gitu. Tapi ada juga yang malah nggak diomongin sama sekali. Nah ini juga tidak tepat menurut saya gitu. Sex education itu salah satu hal yang mendasar karena sejauh yang saya tahu ya kalau di ilmu psikologi salah satu basic needs kita adalah seks dan ini hal yang perlu diketahui dan kita kan juga hidup dengan salah satunya our genitals. Ini perlu banget kita tahu apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita waspadai, apa yang harus kita perhatikan karena kesehatan reproduksi itu juga salah satu hal yang penting sekali untuk diketahui oleh semua orang, bukan cuma perempuan. Kembali ke filmnya nih, untuk mendalami peran atau ada survei atau pengalaman pribadi nggak sih? Aku dulu sempat juga di seri yang lain juga perannya kurang lebih sama, cuma karakternya berbeda, sifatnya berbeda tokohnya, sehingga aku berangkat dari situ dan seolah-olah kalau yang tokoh sekarang ini setelah menjalani kehidupan seperti tokoh yang dulu, ini seperti tokoh yang sudah accepting gitu, sudah acceptance terhadap kondisi yang dia alami dan sudah punya cukup pengetahuan bagaimana penyebarannya, bagaimana mengatasinya. Gitu. Paling dari bekal yang sudah ada, saya tambahkan lagi, riset sedikit, tanya lagi, banyak bertanya sebenarnya lebih daripada riset yang sifatnya kalau dulu kan bisa observasi, hadir betul, sekarang waktunya sempit, jadi lebih banyak bertanya. Untuk proses syutingnya berapa lama Kak? Syuting ini Mas Aru, Mbak Pope, kita syuting berapa hari kemarin ya? Sehari? Jawab sama produsernya, sama sutradaranya. 1 hari. Lokasi syutingnya di mana tuh Kak? Ya ini lagi, kalau nggak salah tuh Jabodetabek masih kok, di luar Jakarta tapi. Oh luar Jakarta. Kenapa nggak milih keluar kota, maksudnya luar Jawa gitu Kak? Kalau itu harus ditanya ke produsernya dan sutradaranya. Lagi? Oke, makasih. Oke Kak. Oke, terima kasih.